Saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa untuk kita semua. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat, semangat, dan penuh sukacita, walaupun pada saat ini kita sedang kesusahan karena adanya wabah COVID-19. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami guru-guru SMA Katolik Budi Murni 1 Medan. Nama saya Hieronima Pandiangan. Nama saya Manamba Situmeang. Nama saya Lewi Narsisa Musir. Nama saya Albino Lumbantoruan. Nama saya Maria Deborah Manalu. Nama saya Boy Risman Silalahi. Pada hari ini, Selasa tanggal 29 Juni 2021, yaitu Pekan Biasa ke-13 Hari Raya Santo Petrus dan Paulus, kami hendak membagikan kesan dan pesan tentang isi kitab suci hari ini. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu memohon terang Roh Kudus. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu atas segala anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Engkau menganugerahkan hidup, kesehatan, dan hal-hal yang baik dalam hidup kami. Pada hari ini, Engkau mengumpulkan kami dan memberi kesempatan kepada kami untuk mendengarkan sabdamu dan berbagi tentang sabdamu kepada sesama kami. Kami mohon, hadirlah di antara kami, dan terangilah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat memahami sabdamu dan dapat membagikannya kepada sesama kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, saudara-saudari yang terkasih, mari kita dengarkan Injil Tuhan yang diambil dari Injil menurut karangan Matius bab 16 ayat 13 sampai dengan 19. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, sekarang kami akan membagikan pengalaman kami tentang isi kitab suci, yaitu tepatnya tentang siapakah Yesus itu. Bagi diri saya sendiri, yang saya kenal, sosok Yesus sejak kecil adalah anak Allah yang dilahirkan melalui perawan Maria, yang selama hidupnya banyak melakukan mujizat-mujizat. Nah, seiring dengan bertambahnya usia dan semakin dewasanya saya,
untuk saat ini yang paling saya rasakan tentang siapa Yesus, yang paling tepatnya adalah Yesus itu sebagai sahabat saya sendiri. Di mana ketika saya mengalami kebahagiaan maupun kesusahan, tempat saya untuk sharing adalah Yesus sendiri. Yesuslah sahabat yang paling baik, yang paling mengerti bagaimana kondisi saya, baik dalam keadaan suka maupun duka. Dan ketika saya bersharing bersama dengan Yesus di dalam doa saya mendapatkan penghiburan. Dari versi saya, siapakah Yesus itu menurut saya? Semenjak kecil hingga sekarang, Yesus itu sama sekali tidak berubah. Pemahaman saya dari mulai kecil, saya diajarkan bahwa Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah sang penebus. Dan itulah yang terjadi di dalam kehidupan saya. Yesus merupakan penyelamat yang nyata di dalam kehidupan saya. Dan saya punya pengalaman pribadi ketika istri saya sedang mengalami sakit keras, yang pada waktu itu sudah tidak memiliki harapan lagi. Tetapi Yesus benar-benar menjadi penyelamat bagi kami, benar-benar menjadi penolong yang sejati buat kami. Dan itulah yang juga kami boleh sampaikan kepada kita semua yang mendengarkan saat ini, bahwa Yesus itu jika ditanyakan kepada kita, siapakah dia? Maka saya akan menjawab, Yesus itu benar-benar menjadi penyelamat bagi hidup kita. Terima kasih. Baik, jika secara pribadi saya ditanyakan siapakah Yesus bagi saya, Yesus adalah Bapa yang penuh kasih. Lewat beberapa pengalaman pribadi, Yesus menunjukkan kasih sayangnya kepada saya. Misalnya ketika saya hidup di sebuah pedalaman di Asmat, saya tanpa satu orang pun yang saya kenal, tanpa situasi yang ramai, di keadaan yang sepi, saya merasa dikuatkan. Saya kuat bertahan untuk mendidik anak-anak itu berkat kasih sayang dari Yesus. Ya, itu pengalaman pribadi saya ketika saya hidup di sebuah pedalaman. Jika saya ditanya siapakah Yesus itu bagi saya adalah Yesus itu adalah seorang sahabat, teman, dan penyelamat. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya merasa bahwa di dalam setiap pergumulan hidup saya, Yesus itu selalu hadir menyertai saya. Walaupun saya merasa bahwa permasalahan-permasalahan kehidupan saya belum ada jawaban dari sesama saya, teman-teman saya, maka ya saya mencurhatkannya, mensharingkannya kepada Yesus. Dan saya merasa bahwa Yesus itu memberi jawaban kepada saya, walaupun tidak secara langsung di saat saya memohon atau memintanya. Terima kasih. Dalam bacaan Injil tadi dikatakan, menurut kamu siapakah aku ini? Nah, bagi saya, pengalaman dasar saya semasa saya kecil, Yesus adalah utusan Allah yang melakukan banyak mukjizat dalam perjalanan hidupnya di dunia. Mukjizat Yesus berupa melipat gandakan roti, mengubah air menjadi anggur, berjalan di atas air, bahkan membangkitkan orang mati. Nah, sekarang di saat saya sudah dewasa, saya bertumbuh iman. Nah, saya bisa merasakan Yesus tanpa melihat sosok Yesus itu dalam bentuk manusia, melainkan mukjizat yang saya rasakan dalam hal kecil yang mungkin orang lain katakan, tapi bagi saya adalah hal besar, yaitu bangun pagi di hari baru dengan nafas kehidupan baru. Bisa juga berupa menjalani kehidupan berkeluarga atau
kesembuhan yang saya peroleh dari suatu penyakit saya, dan bahkan pertolongan yang saya terima dari orang lain yang tak terduga. Itulah Yesus dalam saat ini yang saya pahami. Dalam bacaan yang kita dengar tadi, pertanyaan siapakah aku bagimu ditanyakan kepada para murid. Tetapi pada saat ini Yesus bertanya kepada saya, siapakah dia bagi saya atau siapakah Yesus bagi saya? Yesus bagi saya sendiri adalah seorang penolong dan juru selamat. Pemahaman saya tentang Yesus itu sebagai penolong dan juru selamat itu tidak berbeda dari kecil hingga pada dewasa pada saat ini. Perbedaannya, kalau masa kecil saya memahami Yesus itu sebagai penolong dan penyelamat, menerima dan mengakuinya. Sementara pada sekarang ini, Yesus sebagai penolong itu bisa menerima, mengakui, dan mempertanggungjawabkannya. Banyak bukti yang bisa saya sebutkan di mana peran Yesus itu menolong dalam perjalanan hidup saya, entah misalnya peristiwa yang sangat luar biasa, pada peristiwa kecelakaan misalnya, dan juga peristiwa-peristiwa kecil. Dan itulah yang saya akui dan saya terima, bahwa Yesus itu memang sungguh-sungguh penolong dan juru selamat bagi saya. Terima kasih. Saudara-saudara terkasih, demikianlah yang bisa kami bagikan berdasarkan bacaan hari ini. Berdasarkan sharing-sharing kami tadi, maka yang menjadi pesan yang bisa kami sampaikan, siapakah Yesus bagiku atau bagi kami? Dari sharing kami, Yesus itu bisa sebagai sahabat atau teman curhat, bisa juga sebagai juru selamat, bisa juga sebagai Bapa yang baik, bisa sebagai penolong, dan juga sebagai pemberi mukjizat. Sekarang pertanyaan yang sama juga ditanyakan kepada kita masing-masing. Siapakah Yesus bagi kita? Jawaban kita juga menentukan siapa diri kita dalam perjalanan hidup kita masing-masing. Maka semoga jawaban-jawaban kita juga bisa membantu iman kita semakin kuat dan semakin mengenal siapa Yesus itu. Baik saudara-saudari yang terkasih, demikian kami telah menyampaikan kesan dan pesan kami tentang bacaan Injil hari ini. Sekarang agar kita dikuatkan dalam mengamalkan pesan Injil hari ini, mari kita berdoa untuk memohon terang Roh Kudus. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur karena telah memperoleh pengajaran yang sangat berarti lewat sabdamu hari ini. Engkau mengajarkan kami agar kami semakin mengenal Engkau, percaya kepadamu, mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami, dan melakukan perintah-perintah-Mu. Bantulah kami ya Tuhan, supaya kami seperti Rasul-Mu, Rasul Santo Petrus dan Paulus yang kami rayakan pada hari ini, dapat mewujudkan sabda-Mu ini di dalam kehidupan kami. Semoga karena pendampingan-Mu, kami semakin mengalami sukacita di dalam hidup kami. Berkatilah juga kami hari ini dalam segala aktivitas kami. Semoga segala sesuatu yang kami lakukan berguna demi kemuliaan-Mu. Dikaulah Tuhan dan pengantara kami. Santo Petrus dan Paulus, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah yang bisa kami bagikan. Mudah-mudahan apa yang telah kami bagikan ini bermanfaat bagi kita sekalian dan dapat kita wujudkan dalam kehidupan kita. Salam sehat dan sejahtera dan sampai jumpa.